Pertemuan antara Wali Kota Bandar Lampung bersama pedagang dan mahasiswa diwarnai kericuhan. Saling dorong tak terhindarkan antara mahasiswa dengan petugas. Beberapa di antaranya bahkan nyaris baku hantam. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa diminta untuk keluar dari dalam ruangan oleh petugas. Tak terima dengan perlakuan tersebut, sejumlah mahasiswa kemudian emosi. Dan hari ini sudah kita ambil kesimpulan bahwa mereka semua yang ada di sini adalah pedagang-pedagang di sana. Mungkin kemarin karena pendataannya kan kita memang ada paguyuban dan kita tidak mau menyalahi dari paguyuban. Pertemuan antara mahasiswa pedagang dengan pemerintah Kota Bandar Lampung ini digelar untuk membahas lapak pedagang Pasar Smep Bandar Lampung. Pedagang meminta pemerintah Kota Bandar Lampung berlaku adil dalam pembagian lapak pasar bagi para pedagang. Wali Kota Bandar Lampung berjanji akan memperbaiki kesalahan pendataan pedagang Pasar Smep. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Kericuhan pembagian lapak pedagang di Bandar Lampung tadi mengawali jumpa kita di iNews Prime. Di episode hari ini kami juga akan mengulas informasi mengenai pinjaman online yang belakangan menjadi perhatian pemerintah. Bersama saya Latif Sregar. 4 anggota TNI Angkatan Udara dikeroyok warga saat menarik mobil milik warga. 5 warga yang diduga provokator pengeroyokan ditangkap polisi. Inilah saat-saat warga merusak mobil milik anggota TNI di Jalan Klambir 5, Kecamatan Medan, Helvetia. Sejumlah anak-anak di bawah umur ikut berada di lokasi. Di mobil ini ada 4 anggota TNI yang menurut warga datang untuk menarik mobil rental. Keempatnya merupakan kerabat seorang warga yang meminta tolong mengambil mobil yang disewa tetapi tidak dikembalikan. Anggota TNI ini tahu lokasi rumah dari pantauan GPS. Pada saat akan membawa mobil, personel TNI yang berdinas di Lanut Suwondo, Polonia mendapat perlawanan warga. Ada yang menuduh mereka sebagai debt collector sehingga mengundang amarah warga. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap 5 orang warga. Rekan-rekan TNI AU membuat laporan ke Polsek Helvetia bahwa ada anggotanya yang dikeroyok. Kemudian dari Polsek Helvetia bersama rekan-rekan TNI kita berhasil mengamankan ada 5 orang yang diamankan oleh rekan-rekan dari Polsek Helvetia. Dan hari ini sudah kita tarik untuk kita tangani di Polres. Kelima tersangka ditahan untuk penyelidikan terkait kronologis kejadian dan kemungkinan pelaku lain. Masjid Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat disegel anggota Satpol PP. Penyegelan tersebut merupakan yang ke-7 kalinya dilakukan pemerintah Kota Depok. Petugas Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat ini mendatangi Masjid Ahmadiyah yang berada di Jalan Mukhtar, Sawangan, Depok. Bersama petugas kepolisian dan TNI, ada juga warga masyarakat. Penyegelan dilakukan karena masih adanya kegiatan yang dilakukan para jamaah Ahmadiyah. Warga meminta agar pemerintah Kota Depok tegas menyikapi persoalan Ahmadiyah yang sampai saat ini belum juga selesai. Beberapa ormas lainnya kita meminta untuk yang terakhir kali, paling tidak hari ini ada penyelesaian. Kita minta disegel ulang karena segel sudah dirusak, tapi tidak lanjutnya hukum tidak ada selama ini. Berapa kali sudah dibongkar? Ini dari tahun berapa ini ada? 2016. Tapi dibiarkan aja, pembiaran terus. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufikur Rahman mengatakan penyegelan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perwakilan Jamaah Ahmadiyah menyayangkan sikap pemerintah Kota Depok yang telah melakukan penyegelan terhadap aktivitas dan Masjid Ahmadiyah.
dengan mendukung tindakan-tindakan intoleransi. Seperti kita ketahui bahwa jaminan untuk beragama, berkeyakinan, termasuk beribadah sesuai dengan keyakinan dijamin secara konstitusional ya, Undang-Undang 45 dan hak asasi manusia. Kehadiran personel TNI dan Polri mendampingi Satpol PP untuk mengantisipasi gangguan keamanan akibat penyegelan. Rebutan lahan di Palembang, Sumatera Selatan nyaris memakan korban. Pemilik lahan menuding pihak yang ingin merebut lahannya mengaku anggota polisi. Keributan warga ini terjadi di lahan kosong di Kecamatan Talang Kelapa, Banyu-Asin, Palembang, Sumatera Selatan. Dua kelompok warga ini saling serang menggunakan senjata tajam dan benda tumpul lainnya. Beruntung keduanya berhasil dilerai menghindari jatuhnya korban dari kedua pihak. Seorang warga yang mengaku sebagai pemilik tanah mengaku ada oknum polisi bersama sekelompok orang yang mencoba merebut tanah miliknya. Kasus perebutan lahan ini kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolda Sumatera Selatan. Bapak, bukti kepemilikannya apa? Kita lihat kan, mendengar itu beliau langsung ngamuk, langsung marah, langsung mau memukul kan. Nah, suami saya mau tinjunya, kemudian ada yang bilang, nanti kalian saya tembak semua. Nah, dari situlah mulai semakin panas situasinya kan. Kasus perebutan lahan ini kini masih dalam penyelidikan Mapolda Sumatera Selatan. Tiga calon kepala desa di Lebak, Banten secara terang-terangan membagikan uang kepada warga. Video ketiga calon kepala desa itu pun viral dan mereka terancam didiskualifikasi dengan tuduhan politik uang. Video calon kepala desa di Malimping, Utara Lebak, Banten membagi-bagikan uang kepada simpatisan viral di media sosial. Ada 3 daerah di Lebak, Banten yang menjadi sorotan masyarakat di mana para cakades melakukan aksi dugaan politik uang kepada masyarakat. Sebelumnya Pemda Lebak mengumpulkan para calon kepala desa sekaligus memberikan imbauan dan peringatan kepada cakades untuk tidak melakukan kecurangan. Pilkades Malimping akan diselenggarakan pada 24 Oktober 2021. Ada satu mungkin teguran tertulis. Yang kedua itu pembubaran atau penghentian kegiatan kampanye. Menurut pihak Kepala Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, laporan kecurangan calon kepala daerah saat ini belum mereka terima. Seorang mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat bercucuran darah pada saat berunjuk rasa. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Bentrokan mahasiswa dengan polisi tak terhindarkan saat unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam Mataram digelar di kantor DPRD Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saling dorong terjadi antara mahasiswa dan polisi di depan kantor DPRD. Seorang mahasiswa alami luka di kepala hingga bercucuran darah. Himpunan Mahasiswa Islam Mataram mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan petugas saat unjuk rasa mahasiswa digelar menyoroti 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo. Sekelompok warga yang mencoba menerobos untuk menemui Wakil Gubernur Sumatera Utara dihalau petugas Pol PP Kota Medan. Aksi tersebut dilakukan warga saat berunjuk rasa di Universitas Asahan menuntut perbaikan jalan provinsi yang lama rusak. Meski tak berhasil menemui Wakil Gubernur, pendemo tetap berorasi di depan kampus sambil membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan. Pendemo berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki infrastruktur untuk ekonomi Sumatera Utara. Ribuan ikan di keramba jaring apung di Waduk Cirata, Cianjur, Jawa Barat mati mendadak.
Diduga ribuan ikan ini mati disebabkan fenomena perubahan suhu air yang dingin naik ke permukaan sejak sepekan terakhir. Jenis ikan yang mati mendadak diantaranya terdiri dari ikan mas dan bawal. Sejumlah penambak ikan keramba jaring mengaku alami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Angin puting beliung yang menerjang Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah merobohkan rumah warga. Beberapa di antaranya bahkan nyaris rata dengan tanah. Sejumlah atap rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Kamis malam. Seorang warga terluka di bagian kepala akibat tertimpa material bangunan yang roboh. Sebuah gudang pengolahan minyak ilegal di Kecamatan Kota Baru, Jambi digerebek petugas gabungan. Di lokasi petugas mendapati 15.000 liter minyak solar oplosan terdiri dari minyak tambang ilegal dan solar asli. Penggerebekan ini juga bocor karena tidak mendapati seorang pekerja di lokasi. Petugas masih memburu pemilik gudang minyak ilegal di sejumlah wilayah di Kota Jambi. Pinjaman online yang semakin menjerat masyarakat membuat pemerintah pusat bertindak tegas dengan menindak sejumlah kantor pinjol ilegal. Usai jeda, kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 11 Fraksi PKB, Fatan Subhi, dan Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Wisnu Hermawan. Sesaat lagi di iNews Prime.